Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa saat ini kita sudah memasuki hari-hari terakhir di bulan Ramadan. Dan kita berdoa kepada Allah semoga Ramadan yang sudah kita lewati, Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal saleh yang kita lakukan dan mengampuni segala dosa-dosa yang barangkali sengaja atau tidak sengaja kita lakukan. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya sekarang, sejauh mana kita bisa mempersiapkan diri kita untuk menjadi manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan peluang dan kesempatan kepada kita dengan bulan yang mulia ini, bulan yang penuh kemuliaan. Barangkali masih banyak di antara kita yang belum sepenuhnya atau belum maksimal dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak mampu menjadi manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu bisa kita raih dan bisa kita dapatkan siapapun dia seorang muslim. Sama halnya dengan surga Allah Subhanahu wa taala juga bisa didapatkan oleh siapapun. Bahkan setiap muslim itu akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya, kecuali kata Rasulullah, man aba, orang yang tidak mau. Ketika Rasulullah SAW sampaikan itu, para sahabat bertanya, siapa orang-orang yang enggan untuk masuk surga ya Rasulullah? Wa man ata'ani dakhalal jannah, kata Rasulullah. Siapa yang taat kepadaku dia akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Dan orang yang bermaksiat kepadaku sesungguhnya itulah orang yang enggan masuk surga. Sama halnya dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala yang ada saat ini atau di bulan ini, semua orang bisa mendapatkannya. Oleh karena itu, mari kita persiapkan diri kita dengan melakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang akan menghantarkan kita kepada kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang akan menghantarkan kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang pertama adalah luruskan niat kita. Luruskan niat kita. Karena dengan meluruskan niat kita, kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah, maka kemuliaan itu akan kita dapatkan insya Allah. Karena niat itulah yang menentukan. Innamal a'malu binniyat. Bahwasanya segala sesuatu itu tergantung kepada niat kita. Ketika kita ingin mendapatkan kemuliaan itu, maka pasti insya Allah kita akan mendapatkan kemuliaan itu. Sehingga dengan niat yang kuat untuk mendapatkan kemuliaan, maka yang keduanya adalah sempurnakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya tekankan untuk menyempurnakan kewajiban khususnya di bulan Ramadan ini? Karena banyak ya, di antara kita barangkali salah faham dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, terutama yang sunnah. Bukan berarti kita kurangi, justru ketika seorang semakin banyak melaksanakan yang sunnah, seharusnya dia semakin sempurna juga dalam melaksanakan yang wajib. Namun ada ya di antara manusia yang kadang dia sibuk dengan melaksanakan yang sunnah-sunnah, sementara dia tidak menyempurnakan yang wajib.
Contoh, banyak orang yang malam harinya dia tarawih, tahajud, baca Quran, akhirnya subuhnya kesiangan karena ngantuk. Hal ini tidak boleh terjadi. Oleh karena itu, menyempurnakan yang wajib ini harus lebih dahulu dibandingkan dengan kita melaksanakan yang sunnah. Begitu pula dengan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Bersedekah, zakat, misalnya. Jangan sampai kita sibuk dengan urusan-urusan pribadi kita, urusan dapur kita. Sibuk dengan itikaf dan lain sebagainya. Sementara tetangga kita, orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita, harta kita, malah kita tidak perhatikan. Tidak seperti itu. Karena dengan menyempurnakan kewajiban-kewajiban ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemuliaan itu kepada kita. Dan insya Allah kita akan mendapatkan kemuliaan itu. Dan yang ketiganya adalah dengan semakin mendekatkan diri dengan Al-Quran. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa? Karena Al-Quran ini yang menjadikan semuanya menjadi mulia. Manusia menjadi mulia, alam semesta ini jadi mulia karena Al-Quran. Ramadan yang kita ketahui adalah bulan yang agung, bulan yang mulia karena Allah Subhanahu wa taala di dalamnya menurunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita ketahui bahwasanya beliau adalah rasul yang paling mulia di alam semesta ini, manusia yang paling agung di alam semesta ini dibandingkan bahkan dengan nabi-nabi yang lainnya. Apa yang menjadikan Rasulullah mulia? Apa yang menjadikan Rasulullah agung? Karena beliau diturunkan Al-Quran. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi mulia adalah dengan mendekatkan diri dengan Al-Quran. Karena siapapun yang menjadikan Al-Quran dekat dengan dirinya, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupannya, menjadikan Al-Quran sebagai bacaan dalam kesehariannya, maka sudah dipastikan dia akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam banyak keterangan dalam banyak hadis yang sahih, Rasulullah SAW katakan salah satunya di antaranya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Bahwasanya orang-orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Belum lagi keutamaan-keutamaan yang banyak tentang Al-Quran. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini pada khususnya, di mana sekali lagi Ramadan ini adalah bulan Al-Quran, Syahrul Quran, maka semakin dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Perbanyak kita tilawah. Karena tidak ada amalan-amalan yang lebih baik, tidak ada amalan-amalan yang pahalanya lebih banyak daripada membaca Al-Quran. Karena setiap huruf yang kita baca, Al-Quran akan memberikan 10 pahala kebaikan. Apalagi di bulan Ramadan ini, semua pahala dilipat gandakan. Di bulan biasa saja membaca Al-Quran, pahalanya dilipat gandakan. Apalagi di bulan Ramadan. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah di antara amalan-amalan yang akan menghantarkan kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah, niatkan diri kita, azamkan diri kita untuk mendapatkan kemuliaan itu, sempurnakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin dekatkan diri kita dengan Al-Qur'an, maka insya Allah kita akan meraih kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.